FPS-nya masih bagus sih, di atas 50 itu udah mentok kiri padahal ya. Dan wattnya kita hampir setengahnya ya, 70 watt. Mantap ya. Assalamualaikum Sobat Twist TV. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial atau panduan cara membuat VGA kita hemat daya tapi tidak menurunkan performanya. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke materinya nanti kita langsung praktek ya. Saya jelaskan dulu. Jadi seperti ini logikanya. Ada VGA misalkan 1660 Super versi laptop dan ada 1660 Super Nvidia ya. Ini versi PC. Bedanya apa sih? Jadi sebenarnya ya sama gitu, sebenarnya otaknya sama, tapi yang membedakan adalah untuk yang versi laptop itu dioptimasi agar bisa menjadi hemat daya. Sebisa mungkin mereka optimasi tanpa mengurangi performanya. Jadi bisa dibilang mirip 11-12 dengan yang versi PC atau komputer. Jadi kalau versi PC ini nggak disetting untuk optimasi hemat daya, jadi lost doll aja. Kalau misalkan kita mainin tanpa diset-setting default, itu ya keluar semua FPS bisa ratusan, tapi ya wattnya gede. Jadi kalau misalkan wattnya 1660 Super itu Nvidia itu 125 watt ya, dia sebisa mungkin ya 125 watt kecuali VGA-nya panas. Kalau panas baru dia turunkan performanya. Nah, jadi dalam video ini saya akan mengajarkan sobat tutorial yang mudah, simple, bisa dicoba sendiri, tenang aja. Ini underclock bukan overclock. Jadi underclock itu justru menurunkan suhunya, menurunkan core-nya, atau nanti bakal kita tambahkan core-nya. Terus kita kurangi juga dayanya, jadi voltasenya. Jadi intinya kita turun-turunin justru. Tapi sebisa mungkin tidak mengurangi performanya. Oke, jadi sekarang kita langsung praktek aja ya. Jadi ini saya menggunakan Ryzen 5 5600 yang kemarin kita udah review. Terus kemudian GPU-nya 1660 Super yang memang bekas mini ya, yang sudah di-review juga. Nah, ini wattnya bisa lihat ya, ini untuk CPU-nya sebenarnya sudah saya turunin ya di Curve Optimizer atau Ryzen Master. Cuman nanti bahasnya di lain waktu lah ya. Kita fokus di GPU-nya. Jadi ini kan bahkan nih kalau saya maju nih, di depan kan banyak musuh ya. Itu sampai 125 watt gitu, maksimal memang 125 watt sih setahu saya. Nah, jadi di sini kita mau hemat nih, gimana caranya ya? Jadi cara yang pertama itu mudah. Sobat tinggal buka aja control panel. Nah, di sini masuk ke yang namanya V-Synchron. Jadi kalau monitor saya kan maksimal 75 fps. Jadi biar dia ngelok gitu. Jadi ini masih default semua ya. Kecuali yang V-Synchronnya nih, dia vertical synchron namanya. Ini di on aja, di on. Jadi terus kita play, jadi akan ngelok di 75 fps. Nah, ini kalau sudah kita close. Terus kemudian di layar TV sobat juga ya, biasanya monitor murah pun walaupun gak ada G-Synchron ya, G-Sync kalau misalkan Nvidia, biasanya kalau AMD tuh FreeSync ya, itu nggak apa-apa dionin aja karena dia sebenarnya sama-sama GTK kok. Jadi dia akan ngelok tuh di 75 fps. Dan ini saya settingannya kalau sobat mau lihat ya. Nih, ini settingan gamenya itu saya pakai yang paling tinggi. Jadi kemarin sudah ada video review game ini ya, gameplaynya. Saya pakai ultra sengaja. Jadi kita mau lihat, saya hanya target ya, seenggaknya bisa main di 30-40 fps ya. Yang penting wattnya turun. Oke, ini kita sudah ada penurunan belum ya? Jadi ini belum begitu terasa ya. Penurunannya masih 118 watt. Kemudian yang sobat butuhkan adalah MSI Afterburner. Jadi ini bisa setting dari curve editor ini turunin, bisa juga, terus bisa juga dari power limit atau core clock turunin. Kalau saya sih paling mudah ya, power limitnya aja saya jangan terlalu habis ya. Coba saya turunin ke 80% deh. Kalau sudah di apply di sini, kita lihat hasilnya. Oke, sudah mulai turun ya. Tuh lihat ya, mulai turun, suhu pun turun, udah di 98. Dan FPS-nya pasti turun, tapi ini jauh lebih hemat. Oke, sekarang kita coba turunin lagi karena target saya cuma 30-40 fps aja. Dan ini settingannya ultra, kalau di setting high ya lebih tinggi otomatis ya. Oke, kita masuk lagi ke MSI-nya. Coba kita turunin terus sampai ke 60 deh. Udah sekalian aja deh mentok kiri deh. Nah, kita lihat dapat FPS berapa? FPS-nya masih bagus sih, di atas 50 itu udah mentok kiri padahal ya. Dan wattnya kita hampir setengahnya ya, 70 watt. Mantap ya. Oke, masih bisa nggak sih diturunin lagi? Sebenarnya kalau Nvidia itu banyak ya, ada DLS, ada resolusi yang dirubah-rubah gitu ya. Jadi resolusinya dimainkan juga, mirip seperti AMD juga ada fiturnya.
Jadi ini GPU-nya pun lebih hemat daya ya. Selain 69 watt, derajatnya juga turun. Oke, kita masuk lagi ke MSI tadi ya. Nah, ini di save nanti kalau misalkan sobat sudah dapat daya yang pas. Ini core clock-nya juga sebenarnya bisa dinaikkan, memory clock-nya juga bisa. Cuman saya lagi nggak mood untuk ngotak-ngatik gini. Tapi intinya setiap settingan tuh beda-beda ya. Kadang gamenya juga kebutuhan beda-beda. Kita main di curve editor aja deh. Ini tekan shift, ditahan shift-nya ya. Turunin aja yang ini deh. Ini turunin, saya pindahin ke 1000. Terus nah nggak bisa pas ya, udahlah segini aja. Nah 1003. Jadi ini sampai di 1000 berapa nih, 1500, 1000, hampir 1600 lah ya, 1500-an lah. Oke, jadi kita lihat ini, kita apply dulu di sini. Jadi curve editor udah berubah tuh ya. Kita geser ke bawah semua. Kita lihat kalau misalkan crash, gamenya berhenti, berarti nggak cocok gitu. Jadi dinaikin lagi, terlalu rendah. Oke, kita mulai lagi gamenya. Oke, ternyata hasilnya sama, nggak ada perubahan. Jadi ya itu dia. Kalau saya lebih simpel, nurunin dari power aja sekalian. Ini bahkan kalau 70 watt sebenarnya nggak pakai kabel tambahan tuh harusnya bisa dimainkan, karena untuk power supply yang masuk ke GPU itu biasanya memang yang sekarang kan ini pakai, kalau nggak salah saya pakai 8 pin ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai power supply dari pin ke VGA-nya tuh, gitu, dari power supply colok ke VGA itu biasanya VGA yang 2 GB itu biasanya nggak pakai. Jadi bisa langsung gitu tanpa tambahan power. Oke, jadi ini nyaman ya. Tuh listriknya beda jauh banget. Coba kita tembak. Wow. Ayo mana lagi? Oke, jadi lancar dong, nggak ada kendala ya. Masih nyaman kok. Nah, jadi itu sih tips-tipsnya. Mungkin nanti kalau emang butuh yang lebih lagi, saya bisa tambahin. Karena memang untuk jotak ini clocknya di 70 malah nggak bisa rendah lagi. Kalau bisa saya pengen tambahin sebenarnya. Ada bom, kita ambil bom. Oke. Terus untuk CPU, nah ini CPU-nya tinggi nih. Ini juga bisa diturunin ya. Jadi ada Radeon Master, cuman akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa ini kan sudah di underclock, powernya kita turunin. Memorinya pun bisa dinaikin. Nah ini kan ada di berapa, coba kita jalan ya, ada di 60 fps. GPU Celsiusnya juga udah turun. Nah 64 fps, 55 ya, 51. Oke, kita coba naikin dari ininya deh. Kita buka lagi MSI-nya. MSI-nya, nah ini core clock-nya udah turun ya, tuh sampai 300. Nah tapi saya mau naikin memory clock ke 500 aja dulu deh. 500. Terus kita okein. Mudah-mudahan sih nggak ini ya, nggak keras ya. Oke, nah itu memory clock-nya saya naikkan justru. Oke, jadi memang ada sedikit penurunan, tapi wattnya 69 sih. Oke, jadi memang kayaknya udah dapat daya terendah ini di game ini. Reload lagi. Oke, EPS-nya malah turun ya, jadi kayaknya kurang optimal ya. Pas lagi ribut-ribut tadi, malah 47. Berarti ya nggak cocok nih kayaknya. Diturunin, jadi kita balikin semula aja di MSI-nya. Mungkin core clock-nya aja yang kita naikkan, gimana ya? Coba core clock-nya kita naikkan 75 deh, nggak usah jauh-jauh. Apakah FPS-nya bisa nambah? Mari kita lihat. Oke, FPS-nya nambah ya. Jadi ada 70-nya. Tuh, dengan watt yang sama. Jadi intinya gitu tadi ya. Dan setiap chipset dari VGA itu beda-beda ya. Ada Micron, ada yang Samsung paling bagus, tahu saya Samsung. Terus ada satu lagi Hynix ya. Kalau nggak salah punya saya ini Hynix. Apa Micron? Saya lupa. Jadi beda-beda settingannya. Setidaknya sobat bisa lihat ya di sini tuh.
malah naik ya. Jadi memory clocknya tadi saya naikin, dia nggak naik FPS-nya, tapi giliran saya overclock tambahin 75 doang padahal ya malah naik gitu. Jadi ya beda-beda memang. Oh ya, untuk informasi aja, di sini saya menggunakan OBS ya. Jadi kalau tanpa OBS harusnya lebih tinggi lagi nih FPS-nya nih. Jadi bagi sobat yang nonton ini tuh, ini bahkan sampai sempat 80 tadi ya. Jadi FPS-nya mantap lah, pokoknya udah cocok banget ya Mas Tingan nih. Kalau udah itu sobat tinggal save aja di sini, buka lagi di sini. Nah, ini ada save nih. Nah, klik save aja terus masukin ke nomor berapa, misalkan nomor 1. Kadang setiap game itu settingannya beda-beda kadang ya, jadi bisa diapalin dan atau bikin yang universal aja. Kalau saya pribadi ya lebih gampang ya pakai power limit, turunin udah kelar kalau saya sih gitu, dan V-Synchronnya di onin ya. Oke, sampai di sini video, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.